Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih ketemu pada kesempatan kali ini. Semoga aktivitas kita bernilai ibadah ya, menempuh ilmu, mencapai ilmu, menggali ilmu. Semoga ini kegiatan aktivitas yang bernilai ibadah. Kita lanjutkan kembali materi kita pada kali ini, membahas mengenai masalah dualitas. Hasil optimal dari permasalahan program linier yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ingat kembali ya, hasil optimal itu diperoleh ketika tabel simpleknya tidak dapat lagi kita tentukan kolom kunci. Jadi itu sudah merupakan tabel optimal. Jadi ketika hasil optimal ini dianalisis lebih lanjut, maka akan kita dapatkanlah informasi yang lebih berguna. Jadi ada kegiatan next step. Jadi ada kegiatan lanjutan dari hasil optimal ini dapat kita analisis lebih lanjut. Kegiatan tersebut dinamakan analisis post optimal. Ada dua kegiatan analisis post optimal ini. Yang pertama, merumuskan dan menginterpretasikan dual dari konstruksi model. Dan yang kedua, analisis sensitivitas, yaitu menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal atas perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien-koefisien fungsi kendala maupun fungsi tujuan. Jadi ketika fungsi kendala dan fungsi tujuan terjadi perubahan, maka solusi optimal pun terjadi berubah. Itu kegiatan menganalisis tersebut dinamakan analisis sensitivitas. Ada dua kegiatan ya. Kegunaan dual dan analisis sensitivitas. Dual itu bermanfaat, dual maupun analisis sensitivitas ya, keduanya bermanfaat untuk melakukan pengujian atau pengecekan apakah nilai-nilai yang dihasilkan dengan metode simplex telah benar dan hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Jadi kita mengecek menggunakan konsep dual, tidak mengecek dari awal ya. Kalau kita tidak punya ilmu dual ini, mungkin kita akan mengeceknya dari awal perhitungan. Dengan menggunakan konsep dual, kita bisa mengecek apakah tabel tersebut, perhitungan tersebut sudah betul atau benar dengan menggunakan konsep dual dan analisis sensitivitas. Namun, analisis sensitivitas memiliki kegunaan yang lebih dari dual, yaitu untuk menghindari pengulangan perhitungan dari awal apabila terjadi perubahan-perubahan pada masalah program linear secara metode simplex. Jadi dalam hal ini kita menggunakan metode simplex ya, bukan grafik. Jadi analisis sensitivitas ini digunakan juga tidak kita ulang perhitungan dari awal jika terjadi perubahan-perubahan masalah pada data dari fungsi tujuannya maupun fungsi kendalanya. Jadi tidak kita lakukan pengulangan perhitungan. Kita gunakanlah konsep analisis sensitivitas ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dualitasnya. Setiap persoalan program linier akan mempunyai suatu program linier juga yang berkaitan disebut dual. Artinya gandeng itu. Ini dua hal yang berkaitan, ada dual dan ada primal. Nah, jadi kondisi awal itu dikatakan kondisi asli ya, dari konstruksi model dikatakan primal. Nah, ketika ada primal itu pasti ada dual. Ada primal, ada dual. Jadi dua yang tidak dapat dipisahkan. Solusi dari persoalan asli atau solusi dari persoalan primal juga memberikan solusi pada dualnya. Jadi kalau primalnya tujuannya, fungsi tujuannya maksimum, maka pada dual fungsi tujuannya berbalik ya, maksimum di primal, maka di dualnya minimum, kendalanya besar sama dengan. Sedangkan kalau tujuannya itu di primal adalah minimum, maka di dualnya adalah maksimum, kecil sama dengan. Primal dapat diubah menjadi dual. Begitupun sebaliknya, dual dapat diubah menjadi primal. Contoh primal dan dual.
Sebelum kita masuk ke contoh, kita lihat dulu perbedaan antara primal dan dual. Jadi kalau primalnya fungsi kendala ke I akan menjadi variabel ke I-nya dual. Jadi banyaknya fungsi kendala pada primal itu menunjukkan banyaknya variabel keputusan pada dual. Contoh langsung, misalnya kondisi primal ya, berarti konstruksi model awal di mana fungsi kendalanya ada 3 macam. Di luar dari fungsi batasan non negatif ya, di luar batasan non negatif. Di sini primal itu harus nilainya pertidaksamaan dia ketika Z max, maka fungsi batasannya, kendala batasannya itu kecil sama dengan. Karena jumlahnya 3, maka pada dual fungsi variabel keputusan pada dual itu 3. Jadi ada 3 juga ya. Jadi Y1, Y2, Y3. Kita bedakan, harus kita bedakan variabelnya supaya tidak tumpang tindih. Jadi ketika dia 3 fungsi kendalanya, maka pada dual merupakan banyaknya variabel. Jadi variabel keputusannya 3 juga. Y1, Y2, Y3. Tadi fungsi kendalanya ada 3 di sini, maka 3 juga batasan variabel keputusannya ya, ada 3, yaitu Y1, Y2 dan Y3. Yang kedua, koefisien variabel fungsi tujuan akan menjadi nilai kanan fungsi kendala pada dualnya. Koefisien variabel fungsi tujuan berarti 3 dan 5 dalam hal ini akan menjadi nilai kanan dari fungsi kendala di dual. Nih, 3 menjadi nilai kanannya. Berarti ada 2 baris, ada 2 kendala pada dual ya. Jadi kalau ada 2 koefisien pada primal, maka 2 jumlah fungsi kendalanya, hubungannya. Yang ketiga, nilai kanan fungsi kendala, ini nilai kanan akan menjadi koefisien variabel fungsi tujuan. Nah, koefisien fungsi variabelnya 8 gandengan dari kendala pertama, variabel keputusan pertama 15 dari situ munculnya dan 30 ke situ ya. Jadi nilai kanan fungsi kendala akan berubah menjadi koefisien variabelnya. Terus selanjutnya ini primal kasusnya kasus max dan semuanya kendalanya kecil sama dengan. Maka di dualnya menjadi min, Y min, karena tadi Y kan, Y min kasusnya fungsi kendalanya besar sama dengan. Jadi lengkap permasalahan primal diubah menjadi dual. Contoh lain, misalkan ini kasusnya max, maka di dual menjadi kasus minimum. Fungsi kendalanya ada 2 macam nih, 1, 2 di luar batasan non negatif ya. 2, maka variabel keputusan pada dual 2, Y1 dan Y2. Lalu nilai kanan koefisien variabel dulu ya, 5, 12 sama 10 itu menjadi nilai kanan pada fungsi kendalanya di dual. 5, 12, 10. Jadi 5 berasal dari sini nih. 12 menjadi nilai kanannya. 10 menjadi nilai kanan. Jadi ada 3 batasan kendala pada dual. Selanjutnya untuk menentukan bagaimana isi dalam ya, coba cek ya, tadi belum dicek ya, bagaimana isi dalamnya. Ini 2, kembali ke sini dulu ya, 2, maka dari sini sumbernya. Lihat ini kolom pertama, pastikan variabel keputusan sama-sama X1 nih. Maka 2Y1 ditambah 0Y2 karena dia tidak ada, maka 0Y2 tidak dituliskan, ditambah 6Y3. Berarti 2Y1 tambah 6Y3 besar sama dengan 3. Kolom kedua variabel X2 berarti
0Y1, karena 0Y1 tidak ada maka tidak dituliskan di dual, ditambah 3Y2, 3Y2 nih dia, 3Y2 ditambah 5Y3, 5Y3. Jadi hati-hati dalam penentuan batasan di dual, dibaca per kolom-kolomnya, koefisien variabel keputusannya jangan salah. Kita coba yang ini, berarti untuk kendalanya pertama kolom disetarakan ya, letak kolom variabelnya sehingga nggak salah kita bacanya. 1Y1 ditambah 2Y2. Nah, ini dia. 1Y1 ditambah 2Y2. Jadi di sini 1 berasal dari angka di sini. 2 yang di sini berasal dari 2-nya yang di bawah. Berikutnya 4Y1 ditambah 1Y2. 4Y1 ditambah 1Y2. Jadi kita bacanya ya seperti itu, mengubahnya ke dual. Selanjutnya 1Y1 nih, 1Y1 ditambah 3Y2 tambah 3Y2. Hati-hati jadinya membentukkan bentuk dualnya. Jadi secara kolom ini kita baca menjadi fungsi kendala pada dual ya. Makanya dipastikan letak variabel keputusannya jangan terbalik, jangan salah pasangannya. Y1 besar dari 0, Y2 besar dari 0. Ini tetap ada seperti di atas juga, Y1, Y2, Y3 besar dari 0. Kita coba contoh berikutnya. Lakukan bentuk dual dari dua contoh sebelumnya. Ini dua contoh sebelumnya kan kita membahas masalah jumlah kue. Supaya mudah-mudahan masih diingat ya. Kue 1 dan kue 2, dan yang kedua masalah jumlah mobil. Mobil kecil dan mobil besar. Yang kita tentukan bagaimana dual dari permasalahannya. Kondisi konstruksi model yang pertama ini dikatakan primal. Ini kan udah kita pelajari di awal nih, bagaimana memuat modelnya. Bagaimana dualnya? Kita perhatikan dualnya berarti karena ada dua batasan akibatnya dua variabel keputusan. Berarti ada dua variabel keputusan pada dual untuk kasus yang pertama ini, yaitu dimisalkan di sini Y1 dan Y2. Y1 ada Y1, ada Y2. Karena dua batasannya. Y1 dan Y2. Selanjutnya nilai kanan pada fungsi kendala di primal akan menjadi koefisien variabel keputusannya. Koefisien variabel keputusannya. Jadi 400 Y1 ditambah 1000 Y2. Jadi di dualnya menjadi itu ya. Yang selanjutnya pada fungsi tujuan nilai 80 dan nilai 90 akan menjadi nilai kanan. Nah, nilai 80 ini dia menjadi nilai kanan dari fungsi kendalanya. Nah, nilai kanan menjadi nilai kanan fungsi kendalanya. Nah, bagaimana kita menentukan yang sebelah kanannya nilai I sebelah kiri dari fungsi kendala? Perhatikan, kita baca per kolomnya ya. Hati-hati pasangannya jangan salah. Oke, udah tepat. Berarti 1Y1 ditambah 2Y2. 1Y1 ditambah 2Y2. Jadi kita baca dari sini per bawah nih. 1Y1 tambah 2Y2. 2Y2. Ini besar tambah dengan karena dia terbalik dari kasus ini ya. Kecil menjadi besar, kecil jadi besar. Lalu kolom kedua berarti batasan kedua. 1Y1 ditambah 3Y2. 1Y1 tambah 3Y2. Ini dia. 1Y1 tambah 3Y2. Angka 1 tidak dituliskan karena artinya juga sama. Maka selesailah dual kita untuk permasalahan yang pertama. Z-max menjadi Y-min di sini di dualnya. Oke, kita coba contoh berikutnya. Ini contoh keempat, mudah-mudahan semakin paham
Bagaimana kita menentukan dualnya? Kita lihat batasan non negatifnya. Selanjutnya permasalahan yang keempat, ini contoh yang keempat, semoga udah bisa lebih dapat. Karena ada dua batasan kendalanya ya, maka dua juga variabel keputusan pada dual, yaitu di sini Y1. Sebenarnya variabel keputusan bebas ya, boleh Y1, boleh Y2, boleh yang lain. Ini Y1, Y2. Selanjutnya nilai kanan pada fungsi kendala akan menjadi koefisien variabel keputusan pada dualnya. Ini 200. Nih, 200 dari situ munculnya ke situ, 440 menjadi Y2 gandengan dari variabel keputusannya. Selanjutnya batasan dari Zmax, nilai fungsi tujuannya di primal, menjadi nilai kanan pada dual. 1000 menjadi nilai kanan di sini. Nih, nilai 1000 menjadi nilai kanannya, dan 2000 menjadi nilai kanan dari fungsi batasan yang kedua. Kenapa dua batasannya? Ya karena dua Zmax-nya. Zmax-nya ada dua variabel di sini. Maka dua di sini juga. Untuk yang di fungsi kendalanya, bagaimana kita memuatnya? Berarti kita baca per kolomnya nih. 1Y1 ditambah 2Y2. 1Y1 ditambah 1Y2 tambah 1Y2 ya, tambah 1Y2. Jadi kita bacanya per kolom bawah nih, batasan dari primal. Yang kedua, 1Y1 ditambah 5Y2. 1Y1 tambah 5Y2. Cara bacanya per kolom gitu ya, untuk menentukan batasan dari dual. Nah, karena ini kecil sama dengan, maka besar sama dengan. Kecil sama dengan, besar sama dengan. Mengubah dari primal ke dual. Berlaku sama, bagaimana kita mengubah dual ke primal? Ya, kebalikannya aja. Dari dual ke primal. Nah, tadi, ini jika diketahui dualnya, bagaimana primalnya? Sama aja konsepnya, terbaliknya. 400 dengan 100 ini menjadi nilai kanan pada fungsi kendala primal. Konsep yang sama seperti tadi kan, fungsi kendalanya menjadi nilai kanan fungsi kendala menjadi koefisien dari variabel keputusan di fungsi tujuan. Jadi kalau terbalik ya balikan aja lagi. Jadi konsepnya sebaliknya, jadi bisa timbal balik. Jadi ya bisa timbal balik. 400 menjadi nilai kanan, 400 menjadi nilai koefisien di fungsi tujuan pada dual. Mungkin bisa diulang-ulang kembali konsep ini sehingga lebih dapat dipahami bagaimana merubah primal ke bentuk dual. Selanjutnya, penggunaan dari dual tadi kita mengubah primal ke dual ya. Jadi dapat dipahami bahwa kondisi primal selalu akan memuat kondisi dual. Begitupun sebaliknya, kondisi dual pasti memuat kondisi primal. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana peran dual dalam mengecek tabel solusi optimal pada primal. Lihat kembali pada kasus kita kemarin, contoh soal kita mengenai ibu menjual kue ya. Kue jenis 1 dan kue 2, dan masih diingat bahwa tabel optimalnya seperti ini. Tidak ibu tampilkan kembali bagaimana mencarinya, dianggap Anda sudah mampu menyelesaikannya. Nah, untuk mengecek tabel ini sudah benar atau belum, ini caranya. Perhatikan baris ZJ, barisan ZJ kita perhatikan, dan ada kolom S1 beserta kolom S2. Kita perhatikan pada kolom ini S1 dan S2 berarti di luar X dan Y ya. Ingat ini kasus maksimum, kita akan membahas kasus maksimum. Selanjutnya S1 dan S2-nya bernilai 60 dan 10. 60 dan 10. Nah, ternyata 60 dan 10 ini merupakan solusi pada dualnya, yaitu Y1 60 dan Y2-nya 10. Nah, ingat kembali tadi kita lihat ini kondisi primalnya, kondisi dualnya.
Ini kan masalah Q&A yang tadi. Solusi simpleknya udah kita bahas di pertemuan yang lalu dan muncul di tabel berikut, tabel lanjutan dari sini. Y1-nya 60, Y2-nya 10. Nah, berarti solusi dari dual, kondisi dual. Jadi variabel keputusannya Y1-nya 60 dan Y2-nya 10. Kita substitusikan dia. Kita cari nilai Y min. Ini tadi ya, dualnya ya. Kita substitusikan Y1-nya 60 dan Y2-nya, maka menurut perhitungan kita 400 dikali 60 ditambah 1000 dikali 10. Kita proses seperti biasa, maka 24.000 ditambah 10.000, hasilnya 34.000. Ternyata hasil 34.000 ini memberikan nilai yang sama pada nilai primalnya. Nih, sama-sama 34. Pada Z-max-nya. Z-max-nya 34 nih. Di kondisi yang sama kita substitusikan dari dual ya. Karena tadi kita udah mengubah primal ke dual. Ini hitungan manualnya di sini saja. Disubstitusikan ke dualnya ke Y-min-nya, maka diperoleh 34.000 hasil yang sama. Ini menunjukkan bahwa metode simplek yang dilakukan sudah benar perhitungannya. Jadi sudah benar perhitungan kita dalam penyelesaian yang lalu. Kenapa bisa benar ya? Karena kondisi tadi Y-min pada dual 34.000, nih kita perhitungkan tadi caranya, itu ternyata sama dengan Z-max pada kondisi primal, sehingga tabel simplek ini dinyatakan sudah benar. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan dual menggunakan konsep metode simplek? Bagaimana menyelesaikan dual? Sebenarnya sama aja penyelesaian dualnya menggunakan simplek, sama seperti primal yang kita selesaikan dengan simplek. Ini misalkan ini Y-minnya ya kasusnya. Nah, ini kan Z besar sama dengan. Kalau besar sama dengan berarti muncul variabel artifisial. Silakan nanti Anda selesaikanlah supaya menambah latihan. Setelah diselesaikan secara simplek, ternyata menghasilkan Y1-nya 0, Y2-nya 5/6, dan Y3-nya 1/2. Jadi ketika kita substitusikan nilai Y ini ke Y-min, nih kita substitusi. Jadi 8 dikali 0, Y1-nya kan 0. Nih 8 dikali 0 ditambah 15 dikali 5/6 ditambah 30 dikali 1/2, maka diperoleh Y-minnya perhitungannya biasa 27/2 atau 27,5 atau 27,5. Ini menunjukkan hasil pada primalnya yaitu Z-max. Kenapa Z-max? Nah, konsepnya tadi kalau dia min maka dia menjadi max. Z-max-nya menjadi 2,5 juga, 27,5 atau 27,5. Itu hubungan antara primal dan dual ya. Selanjutnya silakan Anda lakukan latihan bagaimana permasalahan yang pertama ini diketahui dualnya. Ini dualnya, tentukan primalnya. Berikutnya tentukan dualnya, ini primalnya. Diketahui primal, tentukan dual. Diketahui dual, tentukan primal ya. Akan Anda kerjakan di catatan Anda. Nanti kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Dan lakukan pengecekan dari tabel berikutnya. Silakan lanjutkan latihannya, melakukan pengujian apakah tabel solusi optimal berikut sudah benar. Ini kasusnya dan ini selesaikan secara tabel simplek. Ini kondisinya sudah optimal karena tidak ada lagi barisan Z kurang ZC yang positif ya. Tidak dapat lagi kita menentukan kolom kunci sehingga ini optimal. Nah, silakan dicek apakah tabel ini sudah benar perhitungannya menggunakan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Konsep ini. Silakan Anda lakukan dengan cara konsep ini ya. Oke, demikian dulu. Sering diulang. Mudah-mudahan dengan 3 latihan ini ada 3 ya, 1, 2, 3.
Silakan Anda lakukan latihannya dalam pertemuan kita kali ini. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.